Ini ideologi, ya, keyakinan yang menganggap bahwa wajib melawan pemerintah yang tidak menjalankan undang-undang Islam. Oh begitu. Jadi ini bukan masalah agamanya. Ini bukan masalah agama. Tapi ini masalah keyakinan ideologi yang mendorong mereka ya menjatuhkan pemerintahan yang ada. Dan itu terjadi di mana saja. Di Syria ingin menjatuhkan pemerintahan, di Afghanistan juga seperti itu. Temu lagi di Hot Room. Kita mau bertanya dulu kepada mantan teroris. Iya, Bang. Pak Nazir Abbas. Siap. Bapak kenal nggak yang tembak-menembak di Lampung atau yang belakangan di heboh? Apa temanmu atau dari mana mereka itu? Bang, mereka itu seperti yang kejadian di Lampung. Ya. Di antara mereka kan melindungi si Mbah Zul, Zulkarnain, yang ditangkap, yang DPO-nya bom Bali. Tahun 2002, yang kemudian ditangkap bersama dengan Opik Lawanga. Nah, yang 6 ini pelindungnya. Begitu. Selama ini hidup di Lampung? Mereka di Lampung dan juga datangnya dari Poso. Dari Poso? Jadi soal di Poso ini, Bang, itu awalnya itu adalah Jamaah Islamiyah yang kemudian menggerakkan masyarakat di sana. Yang melatih orang lokal di sana adalah Jamaah Islamiyah. Yang di Lampung pun sama? Yang di Lampung juga sama, begitu. Karena orang-orang yang di Poso pada saat konfliknya pada tahun 2001, banyak orang datang berbondong-bondong dari Jamaah Islamiyah. Dan itu memang diatur dari Lampung kah, dari Sumatera, dari Jawa, itu kemudian diberangkatkan ke sana. Itu termasuk dari bagian dari program Jamaah Islamiyah. Siapa sekarang tokoh dan pimpinannya? Ya, pasti akan silih berganti. Yang kira-kira menurut Bapak ada nama nggak? Ya, saya tidak bisa menyebut namanya. Ya begitu, karena Bapak tidak bisa menyebut nama, Bapak tahu tapi tidak tahu. Saya tidak tahu, tapi kalau kemungkinan ada, namun saya tidak berani untuk menyebutkan kemungkinan siapa yang akan menjadi kemungkinannya itu. Karena ini pasti sedang dalam pantauan pihak kepolisian. Yang jelas, Jamaah Islamiyah ini masih tetap terus bergerak. Masih bergerak terus? Masih bergerak. Meningkat dan atau masih berkembang. Masih berkembang? Dan tetap terus merekrut. Apa yang bikin masyarakat masih mau? Padahal udah jelas-jelas dilarang. Ini ideologi, ya, keyakinan yang menganggap bahwa wajib melawan pemerintah yang tidak menjalankan undang-undang Islam. Oh begitu. Jadi ini bukan masalah agamanya. Ini bukan masalah agama. Tapi ini masalah keyakinan ideologi yang mendorong mereka ya menjatuhkan pemerintahan yang ada. Dan itu terjadi di mana saja. Di Syria ingin menjatuhkan pemerintahan, di Afghanistan juga seperti itu. Sekarang ini sponsor dananya kira-kira dari mana? Sponsor dana itu mudah, Bang. Itu gimana caranya? Itu tidak mesti harus sponsor dana luar negeri. Caranya gimana? Kalau bikin bom sebesar ini tidak perlu dana yang besar. Banyak dari antara mereka itu menggunakan dari uang kantung sendiri. Di antara mereka pada pengusaha, di antara mereka adalah petani. Ya mereka bukan orang-orang miskin. Walau memang di antara mereka ada di antara yang miskin memang. Tapi di antara mereka juga ada yang terpelajar, educated, dan mereka juga bisa mengumpulkan dana sendiri. Jadi tujuan utama mereka terutama membentuk negara dalam negara Indonesia. Negara dalam negara. Dan Bapak selama ini masih ada yang mendekati akan Bapak aktif lagi? Saya mantan teroris bersama pihak kepolisian kita membina. Oh begitu. Inilah dia uniknya di Indonesia. Setelah penegakan hukum, lalu mereka diproses untuk pembinaan. Banyak di antara mereka yang kemudian kembali kepada NKRI. Hasil upaya dari pemerintah baik BNPT atau pihak Densus kemudian membuat mereka itu mencintai NKRI dan membela NKRI dan mengajak kawan-kawan yang lain keluar dari kelompok itu, keluar dari NII, keluar dari Jamaah Islamiyah, keluar dari JAD dan lain-lain. Sekarang ini yang paling menonjol siapa? Jamaah Islamiyah atau apa? Yang mana yang menonjol? Dari semua kelompok yang ada, yang paling menonjol adalah Jamaah Islamiyah. Masanya kira-kira ada berapa ribu di Indonesia, berapa juta? Tidak pernah terdata. Tapi mereka ada di seluruh Indonesia. Ada di seluruh Indonesia. Benar. Dan kira-kira atas serangan di Lampung, kira-kira bakal mereka ngebalas nggak? Pasti ada kelompok lain lagi yang serupa seperti itu. Oh begitu. Makanya kita berapresiasi kepada pihak kepolisian yang telah mengungkap kelompok ini. Pak Habib, Pak Ridwan Habib. Analisa Bapak apa? Kenapa tiba-tiba ada penembakan yang di Lampung terhadap terorisme? Ya sebenarnya kalau dibilang tiba-tiba nggak juga Bang Hotman Karena kan perburuannya lama sekali itu. Sebenarnya mereka ini DPO sejak tahun 2005 Bang. Orang yang ditembak ini? Betul, 6 orang DPO, ini. Ini alumni sebuah pondok pesantren di Solo, kita nggak usah nyebut namanya, tapi ada sebagian alumni sana. Lalu kemudian mereka ke Poso dan kemudian berpindah ke Lampung melindungi amir mereka, yang tadi disebut Bang Nasir itu.
Jadi mereka sebenarnya sudah lama di Lampung itu. Sudah lama? Siap. Dan kenapa kok nggak bisa ditangkap gitu loh? Salah satu yang unik dari yang 6 orang ini adalah mereka sama sekali tidak menggunakan handphone untuk berkomunikasi. Kenapa itu? Mereka tahu bahwa sekali gadget mereka berbunyi, entah itu cuma SMS atau sekedar WhatsApp, peralatan dari Densus 88 akan mendeteksi mereka. Move-nya itu begitu antar kota gimana? Iya, mereka menggunakan metode tradisional, Bang. Yaitu? Menggunakan kurir. Sehingga Kurir. satu orang diminta menghubungi orang yang lain untuk kemudian memastikan komunikasi tetap berjalan. Ini sistem yang lama dikembangkan oleh Bang Nasir Abbas dulu Ya. di era-era JI lama. Oke, Ya. sekarang pusat mereka itu selain di Lampung di mana menurut Bapak yang kira-kira rawan? Nah, inilah yang Poso, Lampung, mana lagi? ini yang menarik. Jadi mereka ini bisa membangun kaidah aminah atau basis yang aman itu di semua provinsi, Bang. Sel-sel mereka ada di semua provinsi, akan tetapi yang sangat kelihatan bergerak secara aktif itu Sumatera, Ya. Riau, Lampung, dan Sumatera Selatan. Ya. Itulah kenapa kemudian Densus 88 banyak beroperasi di sana. Tetapi member mereka, simpatisan mereka, ideolog mereka masih ada di Pulau Jawa dan masih ada juga di Sulawesi. Dan pimpinan mereka yang mereka lindungi di mana sekarang kira-kira? Pimpinan mereka kan sudah tertangkap 2020. Ya. Namanya Mbah Zul itu, Zulkarnain itu. Ya. Itu sudah tertangkap, tapi sistem JI itu nanti Bang Nasir membenarkan ya. Sistem JI itu selalu ada kaderisasi baru. Ya. Begitu satu amirnya tertangkap, mereka akan segera melakukan musyawarah internal untuk memutuskan amir yang baru. Ya. Nah, ini yang sekarang jadi pertanyaan nih, siapa yang sekarang memegang kendali utamanya? Belum ada yang tahu. Saya kira intelijen tahu lah. Cuma Begitu. kami-kami di luar di kampus kan nggak tahu, Bang. Ya. Dan ini ancaman ini bakal makin serius, ada pembalasan atau apa karena ada penembakan ini? Ya, Bang Hotman, ini 10 bulan menjelang Pilpres. Ya. Situasi masyarakat sudah mulai menghangat. Ya. Apalagi narasi politik identitas juga sudah mulai muncul. Ya. Nah, ini adalah masa-masa emas bagi mereka. Kenapa masa-masa Karena emas? mereka ini punya satu doktrin begini, namanya Miftahu Syiro. Miftah itu adalah kunci, Syiro itu konflik. Ya. Jadi mereka hanya bisa berhasil menaklukkan sebuah negara ketika negara itu dalam bentuk konflik. Contohnya Suriah. Ya. Kalau Suriah itu damai-damai saja, antara Sunni dan Syiah itu akrab, rukun, Ya. mereka nggak akan bisa bergolak. Ya. Karena itu kemudian dimunculkan fitnah bahwa Presiden Syiah di Suriah menghajar atau membunuh rakyat Sunni. Lalu muncul gerilyawan dari seluruh dunia dan Suriah kolap. Nah, Apakah itu yang mungkin? mereka yang akan narasikan itu di Pilpres nanti. Sehingga kemudian masyarakat ini yang sebelumnya ayem, tentrem, rukun, akur itu menjadi saling berseteru. Di situ Apakah mereka mungkin masuk. calon peserta pemilu juga ikut di belakang? Oh, kalau itu kayaknya enggak lah, Bang. Enggak ya? Bang, Kalau kita lihat, ya silakan. Ambon dan Poso bukan JI yang bentuk konfliknya. Ya. Tetapi Ambon dan Poso dibesarkan oleh JI konfliknya. Oke. Ya, jadi artinya ketika ada chaos, ada kekacauan, di situ mereka masuk. Maka kalau misalnya nanti di pemilu ini terjadi kekacauan, masa bangkit, Ya. mereka akan masuk ke dalam situ. Makanya jangan sampai ada kekacauan. Capres saya kira enggak, Bang Hotman. Karena Ya. capres-capres kita siapapun ya, entah itu Mas Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, ini nama-nama yang muncul. Ya. Itu mereka nasionalis kan. Nggak mungkin lah mereka menggunakan kelompok teror. Jadi ini hanya kebetulan aja menjelang pemilu. Mereka memanfaatkan itu. Kelompok terornya menggunakan momentum menjelang pemilu. Karena masyarakat ini kan saling curiga, Bang, menjelang pemilu. Maka kemudian mereka menumpangi di situ. Mereka menghembuskan isu, menggunakan narasi propaganda di medsos. Dan jangan salah, Bang, di medsos juga ada. Propaganda di medsos. Ya. Tadi Pak Nasir mengatakan melek teknologi. Ya. Kok propaganda di medsos gimana caranya? Ya. Ada timnya, Bang. Ada timnya, ada bagian-bagiannya. Jadi ada tim IT-nya, ada tim buzzernya, ada tim persiapannya. Jadi yang ditemukan oleh pihak Densus 88 itu tim persiapan alat militernya. Ya, Iya. jadi belum aksi. Yang dipropagandakan apa biasanya? Dipropagandakan memanas-manasin masyarakat. Yaitu antara lain anti apa? pemerintah, anti NKRI, ya memusuhi pemerintah, mengajak bisa memerangi, begitu. Ya misalnya begini, Bang, sistem demokrasi ternyata tidak berhasil. Ya. Ya. Kemudian mereka mencontohkan negara-negara lain. Kemudian mereka bilang bahwa justru dengan pemilu ini umat Islam akan terpinggirkan, akan tertindas. Itu kan menggunakan Dan itu rata-rata dilakukan menggunakan dengan- akun-akun anonim. Dengan akun bodong semua atau Iya, gimana? akun-akun anonim, tetapi itu sangat sistematis. Sangat sistematis. Jadi ada campaign yang kelihatan, tetapi ketika dideteksi dengan peralatan itu akun-akun anonim di Berarti medsos itu. mereka punya ahlinya dong, tim ahli untuk itu. Ya, betul. Dan jangan lupa, Bang, tahun 2014 salah satu hacker mereka itu tertangkap di Cirebon. Dia bisa ngehack salah satu situs di Malaysia sampai 10 miliar.
uangnya masuk untuk operasi mereka. Dan itu sudah disidangkan dan sudah divonis. Sekarang di penjara. Fakta itu. Rizky namanya, di Cirebon. Fakta itu. Itu Sudah ahli bebas IT-nya mereka. Dia ahlinya ya? Iya. Sekarang salah ini satunya. belum tahu siapa? Iya. Pasti ada pengganti, pasti. Ya, Cuma Pak kami Nasir kan... Siap. Pak Nasir, jujur deh. Silih berganti, Bang. Masih ada yang nggak kontak dengan Bapak? Bapak kan Saya kan bagian pembinaan sekarang. yang sudah pengalaman. Iya. Jangan, Bapak nggak 2 kaki kan? Oh, tidak dong, Bang. Kita sudah NKRI merah putih. Oh begitu ya? Iya. Wah, terima kasih Pak. Oke, kita istirahat dulu, nanti ketemu lagi di Hot Room sesudah yang berikut ini.